diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KM-KT13/1988 jangtu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KM-KT17/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ini terbagi atas 5 jenis, yakni leasing atau sewa guna usaha, factoring atau anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Leasing atau sewa guna usaha merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Adapun komponen dalam leasing ini yakni lease, yaitu perusahaan pengguna barang, leaser, yakni perusahaan lembaga pembiayaan, supplier, yakni perusahaan penyedia barang, dan yang terakhir, perusahaan asuransi. Ciri-ciri leasing. Yang pertama, leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Yang kedua, biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease. Yang ketiga, hak milik benda yang di-lease ada pada lessor. Yang keempat, benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Berikut ada perbedaan leasing dengan jenis perjanjian lainnya. Yang pertama, perbedaan dengan sewa-menyewa. Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjiannya merupakan fokus utama, karena dengan berakhirnya jangka waktu, lease diberikan hak opsi. Sementara itu, pada sewa-menyewa, masalah waktu bukan fokus utama, sehingga pihak penyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi. Yang kedua, perbedaan dengan sewa-beli. Dalam sewa-beli, peralihan hak milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa. Sedangkan dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika lease mempergunakan hak opsinya. Yang ketiga, perbedaan dengan jual beli, yaitu penyerahan atau peralihan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah pembeli membayar harga barang yang dibeli. Sedangkan pada leasing, penyerahan atau peralihan hak milik terjadi apabila lease mempergunakan hak opsinya. Berikut ada factoring atau anjak piutang. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Berikut ada fungsi factoring. Yang pertama, menangani masalah piutang klien. Yang kedua, bertanggung jawab atas piutang klien dan membebaskan klien dari risiko kerugian. Berikut juga ada manfaat factoring, yaitu pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh tempo. Yang kedua, menambah dana segar perusahaan. Yang ketiga, membantu peningkatan keuntungan atau laba. Yang keempat, sarana peralihan risiko tagihan yang tidak bisa dicairkan. Yang pertama, segi pemberitahuan kepada pihak customer atau disclosed factoring dan undisclosed factoring. Yang kedua yaitu segi keterlibatan klien, yaitu resource factoring dan non-resource factoring. Yang ketiga, segi tempat kedudukan para pihak, yaitu domestic factoring dan international factoring. Yang keempat, segi banyaknya piutang yang dialihkan, yaitu facultative factoring dan full turn-on factoring. Yang selanjutnya yaitu modal ventura, yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988, yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Ciri-ciri modal ventura. Pemberian bantuan tidak hanya berupa modal tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantu atau PPU. Yang kedua, pemberian bantuan yang dilakukan bersifat sementara, paling tidak 5-10 tahun. Yang ketiga, motif pemberian bantuan adalah bersifat bisnis karena perusahaan modal ventura mengharapkan keuntungan atau bagi hasil. Yang keempat, pemberian bantuan. Selanjutnya ada jenis-jenis modal ventura.
Modal Ventura dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada conventional loan, yang kedua ada conditional loan, dan yang ketiga ada equity investment. Konvensional loan yaitu pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai pinjaman. Yang kedua, conditional loan, yaitu perusahaan modal Ventura turut menikmati laba bila proyek yang dibiayai menanggung keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayai mengalami kerugian. Yang ketiga, ada equity investment, yaitu modal yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan modal Ventura dengan perusahaan yang dibiayai menjalin kerjasama di bidang manajemen. Selanjutnya ada pembiayaan konsumen yang merupakan suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan, pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada objek, yaitu barang-barang yang bergerak, keperluan debitur atau konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga. Yang kedua ada subjek, merupakan pihak-pihak yang terkait di dalam pembiayaan konsumen, yaitu ada misalnya seperti perusahaan pembiayaan konsumen, debitur atau konsumen, dan penyediaan barang atau pemasok. Adapun dua unsur lainnya yaitu ada yang ketiga perjanjian, seperti perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli, dan yang keempat ada jaminan. Selanjutnya ada kartu kredit, yaitu uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukan dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau finance change atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pihak terkait kartu kredit. Bank pertama, bank penerbit. Bank penerbit kartu kredit meliputi bank swasta maupun bank badan usaha milik negara. Tujuan menerbitkan kartu kredit yakni menerima sembayang-bayangnya nasabah atau pemegang kartu kredit, menerima pengusaha dagang yang bisa diajak kerjasama, dan maksimalnya penggunaan kartu kredit. Yang kedua ada penjual barang atau merchant. Penjual barang adalah perseorangan atau perusahaan yang melakukan kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit untuk menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya. Yang selanjutnya ada pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang telah diberikan kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan. Selanjutnya ada kewajiban pihak terkait kartu kredit. Pertama, kewajiban bank penerbit memberikan kartu kredit kepada pemegang beserta hak dan kewajibannya, memberikan jumlah tagihan pembelian kepada pemegang kartu kredit dan menagih dan menerima daftar jumlah pembelian barang atau jasa dari pemegang kartu kredit. Selanjutnya ada kewajiban penjual barang. Menerima pemegang kartu kredit sebagai pembeli, menyodorkan surat tanpa pembelian kepada pemegang kartu kredit untuk ditandatangani, dan menjual barang tidak melebihi harga penjual tunai. Kewajiban pemegang kartu kredit mematuhi batas maksimum jumlah yang bisa dibayar dengan kartu kredit, menandatangani surat tanda pembelian barang, dan membayar kembali harga pembelian sesuai jumlah tagihan bank penerbit. Selanjutnya ada kesimpulan. Seiring perkembangan perekonomian, badan usaha memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan bisnisnya, yang umumnya dilakukan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun, badan usaha kerap tidak bisa memenuhi jaminan yang disyaratkan sehingga beralih ke lembaga pembiayaan yang prosesnya dinilai lebih mudah dan tanpa jaminan. Lembaga pembiayaan terdiri atas leasing, factoring, modal, Ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Kelima bentuk tersebut memiliki tugas dan prosedur masing-masing dalam menjalankan kegiatannya dan memiliki peran penting dalam membantu badan usaha mengembangkan bisnisnya.